Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali pagi ini kita bisa sama-sama datang kepada Tuhan. Mari biar pagi hari ini kita mau sama-sama datang dengan segala kerinduan. Di bulan misi ini biarlah lewat ibadah pagi hari ini kita mau mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita mau menikmati apa yang menjadi pesan Tuhan, janji Tuhan buat kita semua. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau mengawali ibadah pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan yang tulus dari hati kita, bahwa pertolongan kita dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dan di dalam kesetiaannya itu, Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kita. Oleh sebab itu, turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi ini hati kami meluap dengan sukacita kalau kami di bulan misi ini diberi kesempatan untuk kembali datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ini akan mengobarkan kembali semangat kami, gairah kami untuk bersaksi, semangat kami untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Karena kami orang-orang yang sudah mengalami keselamatan yang dari Tuhan, biarlah kami juga menjadi pembawa kabar baik buat orang lain, sampai mereka semua mengalami sukacita di dalam Tuhan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya, memberkati seluruh pelayan Tuhan yang terlibat pelayanan. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, dan biarlah ada impartasi kuasa Allah, kasih Allah yang dinyatakan lewat pelayanan rekan-rekan yang melayani kami di ibadah pagi hari ini, dan semua dirasakan oleh umat-Mu. Berkati, kuduskan seluruh peralatan yang digunakan supaya dapat berfungsi dengan baik, dan kami semua boleh menikmati ibadah yang ada ini, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun secara onsite. Kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar seru doa kami sudah berdoa menyerahkan semuanya ini di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah nama Tuhan. Mari umat-umat pilihan Allah, kita mau nyatakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bangkit, kita mau memuji namanya, memancarkan kasih sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Mari sama-sama mau nyanyikan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama nyanyikan. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya.
Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lidah mengaku, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Mari jemaat Tuhan, sama-sama lambaikan tangan kita. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, dialah raja, dialah raja. Haleluya. Sebab oleh darahnya, oleh kuasanya, semua kuasa itu dihancurkan. Mari sama-sama lebih lagi kita mau nyanyikan. Oleh darah anak domba, amin Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari jemaat Tuhan, saya nyanyikan lagu ini. Oleh darah anak domba, amin Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih lagi jemaat Tuhan nyanyikan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, ya Tuhan. Oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau siapkan lebih lagi hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, meminta Tuhan menguji setiap hati kita, menguji setiap hidup kita, menyembah menyanyikan.
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari sama-sama katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Benar Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku
agunkan, Kau layak di. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama nyanyikan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menaikkan pujian pengagungan kepada Allah kita, mari saatnya kita juga mau mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kalau kami boleh menaikkan pujian pengagungan kepada Allah kami, biarlah setiap korban pujian pengagungan itu menjadi korban yang menyukakan hati-Mu. Dan sebentar kalau kami bersama-sama akan merenungkan bagian firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami, nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami, supaya kami boleh dibangun, kami boleh mendapatkan satu janji-janji, peneguhan, teguran, ajaran, didikan, nasihat Tuhan, untuk kami melangkah menjalani kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami umat-Mu. Beri kepada kami hati yang mau mengerti, mau diajar. Dan kami boleh sama-sama dikuatkan, diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu. Dengar seru doa kami Tuhan. Kami berdoa, terima firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang bulan misi ini ada tentunya tema-tema yang berkaitan dengan bulan misi, bukan? Minggu lalu kita bersama-sama sudah belajar bagaimana memberitakan Injil itu merupakan suatu tanggung jawab. Setiap kita orang percaya bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Bukan hanya terbatas kalangan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta muda, bukan cuma terbatas di kalangan para pengurus gereja, penatua majelis, tetapi setiap kita yang termasuk orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Dan minggu kedua ini, kita bersama-sama akan belajar satu tema, yakni jangan takut untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, kita tentu tahu, di dalam pekabaran Injil seringkali kita menghadapi penolakan-penolakan. Ketika kita bersaksi menceritakan tentang kasih Tuhan, ada orang-orang yang tidak bisa menerima, bahkan menentang kita. Tetapi Alkitab memberikan satu janji kepada kita, satu nasihat dorongan untuk kita tetap tekun setia melakukan bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita sama-sama akan melihat kisah para rasul tentang penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan. Kisah para Rasul pasal 18 ayat yang ke-9 dan 10. Apa yang terjadi dengan penginjil ini kita lihat bersama-sama. Kisah para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak akan ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kisah tentang Paulus ketika ada di kota Korintus. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Paulus dengan tekun setelah pengalaman pertobatannya, bagaimana dia berjumpa dengan Yesus yang menyatakan dirinya kepada Saulus atau Paulus ini. Di dalam perjalanannya menuju kota Damsyik dengan surat kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap dan menganiaya pengikut Kristus. Tapi di tengah jalan itu justru Yesus menyatakan diri kepada Saulus yang kemudian namanya berubah menjadi Paulus. Dengan seruan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus bilang, "Siapa yang aku aniaya, Tuhan?" Ya, rupanya Bapak Ibu Saudara, ketika Saulus punya niat untuk mencelakakan orang-orang percaya, para pengikut Kristus, itu sama saja dia sedang menganiaya Yesus sendiri. Dan ketika Yesus menyatakan diri kepada Saulus itu membuat sesuatu yang selama ini menyelubungi mata rohani Saulus ini terbuka. Dia melihat bahwa kebenaran yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus, yang selama ini dia tentang habis-habisan. Dan ketika mata rohaninya, mata batinnya terbuka, justru Tuhan izinkan ada selaput yang menutupi pandangan Saulus ini selama 3 hari. Sehingga dia menjadi buta untuk waktu 3 hari lamanya. Dan waktu 3 hari itu dia pakai untuk berdoa, puasa, minta Tuhan menunjukkan kehendak rencananya atas Saulus. Sementara Tuhan juga berbicara kepada seorang hamba Tuhan lain yang namanya Ananias untuk datang mendoakan Saulus ini. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Ananias pertama kali mendengar perintah Tuhan untuk mendoakan Saulus, Ananias bilang, "Tuhan, untuk apa Engkau suruh aku pergi kepada orang ini? Bukankah orang ini punya niat jahat? Dia berniat ingin menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Bukankah dia pergi dengan surat kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan? Kenapa sekarang Tuhan perintahkan aku pergi kepada orang ini?" Tapi Tuhan bilang, "Pergilah, karena orang ini adalah alat di dalam tanganku untuk menyampaikan berita kabar baik itu kepada bangsa-bangsa lain." Akhirnya Ananias pergi mengikuti perintah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, dari pengalaman itu membuat Saulus kemudian dia sungguh-sungguh mengalami pertobatan secara pribadi. Hati dan hidupnya diubahkan Tuhan. Tadinya dia seorang penganiaya jemaat, tapi sekarang dia komit, dia ambil keputusan untuk mengikut Kristus dan menjadi alat untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Karena dia tahu dia sudah diselamatkan. Dan dia ingin melakukan bagian yang Tuhan percayakan kepada dia, yaitu untuk memberitakan Injil. Ketika Ananias mendoakan Saulus, Ananias berkata, "Sebetulnya aku gak mau mendoakan, tapi Tuhan memerintahkan aku untuk berdoa buat kamu. Karena engkau akan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa." Saulus menangkap itu. Sehingga ketika dia namanya berubah menjadi Paulus, dia ambil waktu belajar banyak tentang kehidupan Kristus, tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Sehingga nanti ketika dia pergi memberitakan kabar baik itu, dia tahu dengan pasti, dia kenal siapa itu Yesus yang menjadi topik pemberitaannya. Dan Bapak Ibu Saudara, Saulus atau sekarang namanya sudah menjadi Paulus ini adalah seorang tokoh yang luar biasa di Perjanjian Baru. Kalau kami di sekolah teologi biasanya Bapak Ibu Saudara kalau belajar teologi Perjanjian Baru, itu 2 tokoh sentral yang teologi Perjanjian Baru bahas. Yang pertama teologi Yesus, yang kedua adalah teologi Paulus. Dengan kata lain, apa yang dipahami oleh Paulus ini, dia tulis dalam surat-suratnya yang ada di Perjanjian Baru. Ada kurang lebih 14 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Dan itu menjadi dasar pengajaran bagi gereja-gereja di Perjanjian Baru. Bagaimana mereka menjadi pengikut Kristus, hidup di dalam kehendak Kristus. Itu yang dialami oleh
Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dan di nats kita hari ini menceritakan bagaimana ketika Paulus datang di kota Korintus, dia memberitakan Injil di kalangan orang Yahudi. Awalnya Paulus berpikir dia dipanggil Tuhan untuk menjadi pemberita Injil buat orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi. Karena dia pikir dengan latar belakang dia yang menguasai hukum Taurat. Karena dia termasuk salah satu anggota Sanhedrin dulunya, dia orang yang cukup dihormati oleh sukunya, kaum sebangsanya, orang-orang Yahudi. Dia berpikir tentu akan lebih mudah menyelamatkan mereka dengan pemberitaan yang dia sampaikan. Namun ternyata kalau kita membaca di Kisah 18 ayat yang ke-6, ternyata keberadaan Paulus ketika dia memberitakan Injil di kalangan orang Yahudi justru menimbulkan perlawanan. Orang-orang Yahudi itu memusuhi dan menghujat Paulus. Sampai kemudian pada akhirnya Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya. Dia berkata bahwa karena dia merasa tertolak, maka dia katakan, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, aku tidak bersalah. Karena dia sudah mencoba memberitakan Injil kepada mereka. Namun mereka menolak. Mereka tidak mau menerima pemberitaan Paulus. Sehingga Paulus berkata, biarlah darahmu tertumpah atasmu sendiri. Dan kemudian Paulus berkata, mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Paulus mulai mengarahkan perhatiannya untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, supaya mereka juga mendengar tentang berita Injil, berita keselamatan atau kabar baik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kekecewaan Paulus karena rasa penolakan itu, justru pada satu malam, ayat yang menjadi nats kita mengatakan Tuhan berfirman kepada Paulus dalam sebuah penglihatan. Apa firman Tuhan? Tuhan bilang, jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus merasa tertolak, ketika Paulus merasa dirinya tidak diterima, berita yang dia sampaikan tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi, justru Tuhan nguatin Paulus. Dia bilang, jangan takut, terus beritakan firman, terus beritakan Injil, jangan diam. Artinya Tuhan berikan dorongan, berikan satu semangat dalam diri Paulus untuk terus memberitakan Injil. Bahkan Tuhan beri support kepada Paulus. Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Tuhan berikan jaminan loh sama Paulus. Gak ada yang menjamah engkau, tidak ada yang akan menganiaya engkau. Karena ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan juga bilang, karena banyak umatku di kota ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam kita punya kerinduan, punya keinginan untuk memberitakan Injil. Ada rasa takut, bukan? Kadang-kala kita merasa takut, jangan-jangan nanti kalau saya memberitakan Injil, jangan-jangan kalau nanti saya bersaksi tentang Tuhan, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya nanti ditolak sama orang. Bagaimana? Ya mending kalau cuma ditolak, kalau kemudian dimusuhi, kemudian dibenci, bahkan mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, bagaimana? Tapi Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau memotivasi kita hari ini dari firman yang kita baca, kita renungkan hari ini. Tuhan mendorong sama seperti Tuhan mendorong Paulus. Jangan takut, teruslah memberitakan firman atau memberitakan Injil dan jangan diam. Bapak Ibu Saudara, kita punya firman Allah yang tertulis, yang kita pegang, yang kita baca setiap hari, kita renungkan. Firman Allah ini hidup dan Dia berkuasa mengubahkan hidup seseorang. Bagian kita adalah memberitakan tentang firman, memberitakan tentang Injil, kabar baik. Alkitab itu berisi tentang kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita, Dia rela datang ke dunia menjadi sama dengan kita. Dan bukan cuman itu, Dia kemudian rela menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus kita.
supaya kita tidak lagi harus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, melainkan kita beroleh anugerah keselamatan di dalam Dia, dan kita beroleh hidup yang kekal. Itu berita Injil, bahwa ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Tuhan Yesus yang rela mati menanggung semua hukuman akibat dosa-dosa kita. Tapi Dia juga bangkit, naik ke sorga, menyediakan tempat buat kita. Sehingga kita yang sudah ditebus, kita punya pengharapan, kita punya keyakinan. Satu saat kalau Tuhan panggil kita, kalau kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan masuk neraka, tetapi kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang mulia, berjumpa dengan Dia dan menikmati kemuliaan sorga. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi ketika menghadapi tantangan dalam pekabaran Injil, dalam bersaksi, jangan takut, teruslah memberitakan Injil. Ada dua hal yang harus kita lakukan ketika kita mengabarkan Injil dan ketika kita bersaksi. Sekalipun ada tantangan yang harus dilalui, yang pertama harus kita ingat adalah terus beritakan Injil. Teruslah bersaksi. Jangan putus asa, jangan takut dan gentar. Terus bersaksi, terus memberitakan Injil. Ceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ceritakan apa yang sudah kita alami di dalam Kristus. Karena kesaksian itu bisa membangun banyak orang, bisa memberkati banyak orang, dan mereka akan membuka hatinya untuk juga mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Ya, sama seperti Paulus didorong oleh Tuhan di dalam penglihatan itu, jangan takut. Teruslah memberitakan firman, memberitakan Injil, dan jangan diam. Kita pun jangan diam. Kalau Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, mungkin mereka kebetulan orang yang lagi punya masalah, punya beban berat. Ceritakan apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Bagaimana ketika kita tidak punya pengharapan, Tuhan datang, mungkin lewat seseorang. Mungkin Tuhan secara pribadi datang kepada kita. Dia memberikan peneguhan. Dia memberikan harapan di dalam diri kita. Dia nguatin kita sehingga bisa melewati itu semua. Bahkan keluar sebagai pemenang. Kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Kita keluar menjadi pemenang dan sekarang Tuhan angkat kita. Kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Ceritakan itu. Siapa tahu orang yang lagi putus asa itu, mereka butuh suatu support. Mereka butuh jaminan, butuh pengharapan. Dengan berita Injil, kita membangkitkan harapan dalam hidupnya. Dengan kabar baik, dengan kesaksian kita, kita sedang membagikan kasih Allah kepada mereka. Supaya mereka juga mengalami kasih Allah dan membuka hatinya untuk kasih Allah dicurahkan dalam hidup mereka. Paulus dia sudah mengalami kasih Allah. Bagaimana dia sadar dirinya yang tadinya adalah orang yang paling berdosa di antara rasul-rasul Tuhan Yesus yang lainnya. Karena dia bilang, aku yang tadinya adalah penganiaya jemaat. Yuk saya sama-sama mengajak Bapak Ibu Saudara melihat satu ayat. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini ayat yang cukup terkenal, saya senang dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10, ini pernyataan Paulus. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi ayat 10, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat ini, Paulus menceritakan pengalaman hidupnya. Bagaimana dia bilang, karena aku ini yang paling hina di antara semua rasul. Mengapa? Karena dikatakan, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia bilang, aku yang paling hina di antara semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Paulus dia sangat-sangat menyadari keberadaan dirinya. Bahwa dia
sampai disebut Rasul Paulus itu satu kehormatan yang luar biasa. Karena dia bilang, aku sebetulnya nggak layak disebut Rasul. Karena aku ini penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi di ayat 10 bilang, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus tahu kalau dia ada hari itu, dia bisa menjadi pemberita Injil. Dia bisa menjadi pengikut Kristus. Bahkan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang lain. Itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Pesannya apa? Ceritakan kasih karunia Allah yang kita alami. Seperti Paulus, dia menceritakan kasih karunia yang Allah yang sudah dia alami. Bagaimana dia harusnya bukan orang yang layak disebut rasul, karena dia penganiaya jemaat. Tapi dia bilang, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Terus dikatakan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Paulus dia mendapatkan kasih karunia Allah sehingga menjadi seorang pelayan di tangan Tuhan. Dia bilang, dan kasih karunia itu tidak sia-sia. Melainkan dikatakan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus bilang dia sudah ngalamin kasih karunia. Ya, ini poin yang Paulus selalu tekankan. Aku sudah mengalami kasih karunia Allah, dan kasih karunia yang diberikan kepadaku itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena kasih karunia yang sudah diterima oleh Paulus ini, dia melakukan pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Dia melakukan bagiannya dia, memberitakan kabar baik kepada orang lain, kepada banyak bangsa. Dan dia dikatakan, aku bekerja lebih keras dari mereka semua, dari rasul-rasul yang lain, dari pengikut Kristus yang lain. Paulus bilang, aku bekerja lebih keras dari yang lain. Kenapa? Karena dia sadar, dia harusnya nggak layak jadi rasul. Dia harusnya nggak layak menjadi pemberita Injil. Tapi dia mendapatkan kasih karunia. Dia mendapatkan penghormatan Tuhan. Mendapatkan satu kehormatan untuk memberitakan Injil. Dan dia melakukan bagiannya itu. Sehingga kasih karunia yang dia dapat itu nggak sia-sia katanya. Aku bekerja lebih keras dari yang lain. Tetapi dia katakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tapi Paulus kembali bilang bahwa bukan aku yang bisa bikin kerja seperti ini. Bukan aku yang bekerja keras mati-matian memberitakan Injil kepada banyak bangsa. Tetapi kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus sadar kalau dia bisa menjadi pemberita Injil itu karena kasih karunia. Terus dia ingin kasih karunia yang dia peroleh itu gak sia-sia. Tapi dia melakukan sesuatu lebih dari yang lain. Apa yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan sebaik-baiknya. Karena apa? Dia sadar persis bahwa dirinya seharusnya nggak layak tetapi mendapat kehormatan. Dan dengan kehormatan itu dia melakukan yang terbaik. Tetapi ketika dia melakukan yang terbaik, ketika dia melakukan lebih dari yang lain, Paulus kembali bilang, bukan aku, tapi kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki kesadaran diri seperti Paulus ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ketika kita menyadari kita ini orang yang mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah, dan kemudian kita melakukan lebih dari yang lain. Itu karena kita sadar kita ini sudah dapetin sesuatu yang berharga dari hidup kita. Di dalam hidup ini. Karena ada orang yang mengasihi kita. Karena ada pribadi Allah yang mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Memberi kehormatan kepada kita untuk menjadi pemberita Injil. Dan kemudian kita melakukan lebih dari yang lain. Dari orang lain. Kita bisa melakukan banyak hal melampaui orang lain. Tapi kita tahu itu semua juga bukan karena kita. Bukan karena hebatnya kita. Tapi karena ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus.
Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memberitakan Injil. Karena ketika kita dimampukan memberitakan Injil bukan karena kita hebat, bukan karena kita fasih ngomong, fasih bicara, tapi karena ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. Itu yang pertama, terus beritakan Injil. Yang kedua, jangan takut memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus di dalam perjalanan penginjilannya ke berbagai tempat, daerah Asia kecil, ke daerah Eropa. Kalau kita ikutin perjalanan misi Paulus dari perjalanan misi pertama, kedua, bahkan yang ketiga, ada berbagai banyak daerah, latar belakang budaya, termasuk suku-suku bangsa yang dia kunjungin dengan membawa berita Injil ini. Ada yang bisa menerima dengan mudah, ada yang melakukan perlawanan. Bahkan sampai Paulus pernah dilemparin dengan batu sampai dikira mati. Dia sampai disesah juga pernah ngalamin bahaya karam kapal. Belum lagi bahaya ancaman dari pihak orang-orang Yahudi. Itu daftar pengalaman kesukaran dan penderitaan yang dialami oleh Paulus. Dia daftarkan di surat 2 Korintus. Dia ceritakan bagaimana dia harus melewati masa-masa yang sulit di dalam pemberitaan Injil. Tapi Paulus bilang, mengajar kepada kita agar kita jangan takut memberitakan Injil. Karena ada Tuhan yang menyertai. Seperti yang tadi Tuhan katakan kepada Paulus di Kisah pasal 18 ayat yang ke-9 tadi dikatakan, Tuhan sendiri yang berkata kepada Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan Injil dan jangan diam. Jadi untuk memberitakan Injil, kita harus melatih diri kita. Tadi kita memberitakan Injil, dan ketika ada tantangan, jangan takut. Latih diri untuk terus bersaksi, menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika ancaman itu membuat kita takut, berarti kita sudah menjadi orang-orang yang tidak menyadari panggilan kita. Orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, harusnya ada sesuatu yang membara dalam dirinya. Sesuatu yang membuat dirinya tidak bisa tinggal diam. Dia ingin menceritakan pengalaman apa yang sudah dia alami bersama dengan Tuhan. Di Perjanjian Lama, di kitab 1 Raja-Raja. Kalau saya buka dulu, saya lihat dulu ayatnya ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Kisah di dalam, sebentar. Di 2 Raja-Raja, maaf bukan 1 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ke-9. 2 Raja-Raja 7 ayat 9, ada satu kisah yang luar biasa saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang luar biasa. Kalau kita baca di perikop pasal 6 ayat 24 dan pasal 7 ini, maka kita akan mendapatin bagaimana Raja Aram yang namanya Ben-Hadad sedang mengepung Samaria, ibu kota kerajaan Israel. Sehingga mereka mengalami masa-masa yang sulit. Suplai bahan makanan sudah dihambat oleh tentara Aram. Persediaan makan semakin menipis. Dan mereka tidak bisa kontak dengan orang-orang di luar benteng mereka. Karena di luar sudah dikepung oleh pasukan tentara Aram ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam kondisi seperti itu mulai terjadi bencana kelaparan di dalam kota Samaria itu. Mereka mulai gelisah karena bahan pangan semakin menipis. Dalam kondisi seperti itu ada 4 orang kusta yang mereka bilang, kalau kita tetap tinggal di kota ini kita akan mati kelaparan.
Udahlah, kita coba-cobalah pergi ke perkampungan, perkemahan tentara Aram. Siapa tahu kita mendapat belas kasihan tentara Aram, kita bisa dapat makan, kata 4 orang kusta ini. Dan mereka itu pergi keluar ke perkemahan tentara Aram. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika mereka ke sana, mereka terkejut. Karena ternyata tentara Aram itu sudah meninggalkan perkemahan mereka. Lari terburu-buru, sampai barang-barang mereka berceceran. Dan 4 orang kusta ini mereka pesta pora di perkemahan tentara Aram, sementara di dalam kota Samaria orang-orang Israel sedang menderita kelaparan. Karena mereka takut dengan ancaman orang Aram itu. Dan ketika 4 orang kusta ini ngumpulin benda-benda berharga, mereka gali lubang, mau simpen barang-barang itu, mengangkut barang-barang jarahan, dan kemudian mereka menyembunyikannya. Dan mereka juga menikmati makanan yang banyak di perkemahan musuh itu. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja." Salah seorang di antara 4 orang kusta ini ngingetin sama teman-temannya, "Kita ini gak bener ngelakuin ini. Masa kita mau pesta pora, kita ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, sementara kerabat kita, sementara bangsa kita sedang kelaparan di Samaria. Ayo kita kembali menghadap ke raja, ke istana, untuk menyampaikan kabar baik ini, bahwa tentara Aram sudah meninggalkan perkemahan mereka, dan kita punya persediaan makanan peninggalan mereka. Ada banyak harta benda yang berharga yang bisa dimiliki oleh bangsa kita." Maka kemudian mereka kembali ke kota Samaria membawa kabar baik ini. Dan Bapak Ibu Saudara, itu adalah kabar yang luar biasa yang didengar mereka. Yang menarik adalah mereka sadar ada kabar baik yang harus diceritakan kepada bangsanya. Apakah kita memiliki kesadaran yang sama? Ketika kita sudah mendapatkan kabar baik, berita Injil, berita keselamatan itu, kita sudah memberitakannya kepada orang-orang sekeliling kita. Kalau belum, hari ini mari kita ambil komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau memberitakan kabar baik. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata begini, "Pak, tapi saya nggak pintar bersaksi. Saya nggak bisa menceritakan tentang Injil dengan baik kepada orang lain." Bapak Ibu Saudara, ada 2 cara bersaksi yang mudah. Yang pertama, ceritakan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Ingat kisah perempuan Samaria, ketika dia ketemu Tuhan dan Tuhan mengorek kehidupannya dia tahu bahwa yang menyampaikan itu adalah Tuhan yang sedang berbicara sama dia. Maka dia kemudian masih antara yakin dan ragu-ragu bahwa ini Tuhan. Tapi dia kembali ke kampung halamannya, dia cerita, "Di sana ada orang yang menceritakan tentang kehidupanku. Mungkinkah dia itu Mesias? Mungkinkah dia itu Kristus?" Dia datang kepada orang-orang sekampungnya, "Itu loh, ada orang yang tahu tentang kehidupanku, menceritakan tentang hidupku. Apakah dia itu Kristus?" Dia cuma bilang seperti itu. Dia ceritakan pengalamannya ketemu sama Tuhan. Dan orang-orang sekampungnya datang menemui Yesus. Dan kemudian orang-orang sekampungnya itu percaya sama Yesus. Mereka cuma berkata, "Kami percaya bahwa dia adalah Mesias, tapi bukan karena perkataanmu, tetapi karena kami sudah ketemu sendiri sama dia." Bagian kita hanya menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Itu yang paling simpel, paling mudah. Yang kedua, kalau Tuhan beri hikmat kepada kita, kita bisa menceritakan tentang Injil yang sesungguhnya. Bagaimana Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat. Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, mati bagi dosa-dosa kita. Tapi dia juga kemudian dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit, naik ke sorga, menyediakan tempat buat kita. Itu berita Injil yang sesungguhnya. Karena pengorbanan Kristus, kita diselamatkan dan kita punya pengharapan untuk masuk kerajaan sorga sana. Jadi ada 2 versi.
Mau yang mana? Yang paling sederhana, ceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita bisa menceritakan tentang karya penebusan Kristus, itu lebih baik. Tapi semuanya sama-sama membuka peluang untuk orang bisa mendengar kabar baik. Jadi jangan takut untuk bersaksi dan menginjil, karena Tuhan menyertai kita. Ayat terakhir saya mau bacakan Matius 28, ayat yang sering dikenal sebagai amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, ketika kita pergi memberitakan Injil, mengabarkan tentang kasih Tuhan, jangan takut, karena ada janji Tuhan. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk tetap tidak takut bersaksi dan memberitakan Injil. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kalau kami sudah mendengar firman-Mu, tolong kami untuk kami memiliki keberanian bersaksi dan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang lain. Ada banyak orang yang saat ini sedang ada dalam keputusasaan, di dalam ketakutan, kehilangan pengharapan, tetapi kami percaya kuasa pemberitaan Injil, kuasa kabar baik itu sanggup membangkitkan harapan di hati mereka. Dan mereka akan ketemu secara pribadi dengan Tuhan, dan mereka akan diselamatkan. Dengar seru doa kami ya Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat datang di ibadah Gereja Isa Al-Masih Kopo Permai. Berikut adalah weekly news untuk minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakannya. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan melingkupi senantiasa. Dalam rangka memperingati HUT Gereja Isa Al-Masih Kopo Permai ke-8, maka ibadah minggu depan tanggal 16 Oktober 2022 merupakan ibadah gabungan antara KA, PRBK, dan umum pada pukul 8 pagi. Setelah ibadah selesai akan dilanjutkan dengan acara berbagi kasih. Dalam rangka HUT Gereja yang disertai Festival Kasih pada minggu depan, tanggal 16 Oktober 2022, maka diberitahukan kepada jemaat untuk minggu depan, agar tidak memarkirkan kendaraannya di basement, karena akan digunakan untuk Festival Kasih. Akan diadakan persekutuan wanita pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, pukul 7 malam, via Zoom. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melakukan transfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar, atau dapat dilihat juga di Warta Sepekan. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa syafaat. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tidak takut Tuhan berbagi Injil kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Roh Kudus, mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami bisa bersaksi tentang kabar keselamatan yang datang daripada Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan bagian yang Kau berikan kepada kami, untuk kami membagikan amanat agung kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau membawa kami, memberikan kemampuan pada kami, untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau memberkati Pak Yusak Tuhan, dalam seluruh pelayanan yang Kau percayakan kepadanya. Bawa dia Tuhan dengan seluruh pelayanannya, membawa banyak jiwa mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga bersuka cita Tuhan, pada minggu ini ada banyak rekan-rekan kami yang berulang tahun. Tuhan, biarlah kiranya seiring usia mereka Engkau tambahkan 1 tahun.
Engkau juga membawa mereka mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Sehingga mereka boleh membawa hidupnya semakin dalam mengenal Engkau, semakin melekat dengan Engkau, dan semakin mereka ada di dalam jalan-jalan dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Bapa, kalau saat ini juga kami membawa mungkin sebagian dari kami yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Ada yang datang dengan membawa beban dan pergumulan. Tuhan, kami menyatukan hati kami dengan rekan-rekan kami yang sedang berada di dalam beban dan pergumulan apapun Tuhan. Mari Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan melakukan perkara besar untuk setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau menolong kami Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami boleh melihat bahwa nama Yesus itu nama yang besar Tuhan. Nama yang sanggup Tuhan melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kami. Mari Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam setiap pergumulan apapun Tuhan yang sedang dihadapi oleh mereka. Engkau yang menolong mereka sehingga mereka boleh melihat Allah yang mereka miliki adalah Allah yang besar Tuhan. Allah yang ajaib Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kalau minggu depan Tuhan, gereja kami akan berulang tahun yang ke-8. Engkau juga memberkati seluruh rangkaian acara yang sudah dipersiapkan Tuhan. Biarlah Tuhan, lewat acara ibadah ucapan syukur ini Tuhan, kami boleh diingatkan betapa karya-Mu Tuhan untuk kami luar biasa Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati seluruh rangkaian acara yang sudah dipersiapkan untuk minggu depan Tuhan. Engkau campur tangan di dalamnya Bapa. Kami pun menyerahkan seluruh persiapan yang ada Tuhan, agar setiap persiapan yang ada boleh terselesaikan dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Tuhan, kami pun juga menyerahkan seluruh rangkaian ibadah sepekan ke depan Tuhan. Ada ibadah doa Tuhan di hari Jumat, di hari Sabtu. Engkau memberkatinya Tuhan, agar sungguh Tuhan lewat rangkaian ibadah apapun yang ada di tengah minggu ini Tuhan, itu boleh membawa kami bukan mengikutinya sebagai rutinitas kami, tapi sungguh setiap rangkaian ibadah apapun itu boleh membawa kami melekat dengan Engkau, membawa kami ada di dalam jalan-jalan dan kehendak-Mu Tuhan, dan bertumbuh di dalamnya Bapa. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami pun menyerahkan bangsa dan negara kami kepada Engkau. Tuhan, dengan segala permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami, Engkau mengasihi bangsa kami melebihi kami sendiri. Biarlah Engkau yang memberkati para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang ada. Engkau limpahkan dengan hikmat, marifat yang datang daripada Engkau. Engkau mampukan mereka Tuhan untuk mengatasi setiap persoalan bangsa yang ada Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan tidak akan pernah sia-sia, karena Engkau mendengarnya dan Engkau sudah menyiapkan jawaban terbaik buat kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami terima berkat-Mu. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.